Tuhan bisa dibantu, persembahan anak sekolah minggu bisa diberikan bagi yang mengikuti sekolah minggu, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, diberikan kepada anak-anak, ya, sebelum kita mendengarkan khotbah, supaya pintu juga bisa ditutup setelah anak-anak dan guru sekolah minggu menangani anak-anak. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-23. Ya, kita membaca dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Kita akan membaca bagian ini untuk menjadi renungan kita bersama di hari ini, ya. Kita tadi telah menonton bagaimana peristiwa penyaliban, ya, Tuhan Yesus, dan kita bersyukur diingatkan oleh Tuhan melalui hal ini, ya. Kita membaca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Ayo kita bangkit berdiri, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ya. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan kembali membacakan bagian ini sebagai bacaan bagi kita, ya. Ya. Saya akan bacakan kembali bagian ini untuk kita bacakan, untuk kita dengarkan bersama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menonton film tadi tentang penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 7 ungkapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, yang sangat dikenal dan diketahui dengan 7 perkataan Tuhan Yesus, 7 doa Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib. Ya, bisa muncul. Okay. Ya, tidak ada, ya. Okay. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya slide-nya berbeda, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ya, apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, "Sesungguhnya hari ini juga kamu dan aku bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ini ungkapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 26-27, "Ibu, inilah anakmu." Artinya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa, "Ibu, sebenarnya saya memang ini. Inilah saya, Tuhan sebetulnya. Ya, inilah saya dan saya harus menjalani ini. Apa yang harus saya alami." Yang ketiga, 4 adalah dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam kemanusiaannya dia merasa sendirian. Kemudian yang kelima, "Aku haus." Dan yang ketujuh, kegenap, "Sudah selesai." Dan yang ketujuh adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku usahakan nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya tadi slide-nya ternyata saya salah
ngasihnya bayar tahun lalu itu sepertinya ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam bagian ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya enggak mengangkat semua ungkapan Tuhan Yesus yang 7 ini. Saya hanya mengangkat satu kata, yaitu satu ungkapan Tuhan Yesus, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, penting sekali saya sampaikan dalam bagian ini. Tema kita adalah to forgive, to forget. Ya. Mengampuni untuk melupakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengampuni untuk melupakan. Nah, kita akan melihat dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menjalani sebuah pengalaman yang luar biasa. Yesus sendiri adalah Tuhan yang dari surga turun ke bumi dalam bentuk bayi Natal yang kita peringati setiap Natal, kemudian menjalani hidup sebagai anak daripada Yusuf dan Maria. Maria mengandung sebelum mereka menikah. Jadi Yesus bukan dari garis keturunan benih antara Yusuf dan Maria, karena ia adalah benih ilahi, Allah yang turun ke bumi. Kemudian menjalani kehidupan dan selanjutnya dibaptis. Setelah dibaptis kemudian dia melayani. Kemudian berikutnya dia sampai disalibkan. Inilah diperingati dengan Jumat Agung. Kemarin Bu Ati mengatakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah Kamis menjelang perjamuan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika akan berpisah. Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat yang pertama, ahli Taurat merencanakan sesuatu yang jahat. Kenapa? Ahli Taurat adalah ahli yang dianggap ahli tentang hukum Tuhan. Tetapi sesuatu yang luar biasa, ketika Yesus datang, ahli Taurat adalah tempat orang-orang untuk bertanya, tempat orang-orang untuk berdialog, berdiskusi tentang sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi ketika Yesus datang, maka orang-orang tidak lagi bertanya kepada ahli Taurat. Karena itu mereka merasa ada saingan, ada orang yang menggeser posisi mereka. Karena itu mereka memikirkan bagaimana supaya menyingkirkan orang yang menggeser posisi mereka. Biasanya orang-orang bertanya kepada ahli Taurat tentang sesuatu, tentang hukum Tuhan, tentang firman Allah. Yang kemudian Bapak Ibu, akhirnya ahli Taurat ini merencanakan sesuatu yang jahat. Ya, memang Yesus harus mati di kayu salib, tetapi celakalah mereka yang menjadi alat iblis untuk melakukan penghukuman itu. Yang kedua, orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang golongannya sangat spesial. Ada juga ahli Taurat, ada juga dari orang Farisi. Tetapi orang Farisi adalah salah satu bagian mazhab atau golongan dalam keyakinan iman Yahudi. Mereka biasanya berpakaian rapi, duduk di tempat-tempat tertentu dan memberikan sebuah contoh. Biasanya mereka adalah orang yang cukup dihormati, disegani. Tetapi ketika Yesus datang, justru orang-orang tidak lagi menghormati mereka. Kenapa? Karena Yesus justru mencela orang-orang Farisi yang kelihatan rapi di tempat ibadah, rapi di gereja, di tempat-tempat tertentu, tetapi hidup mereka tidak rapi di tempat-tempat tersembunyi. Karena itu orang Farisi merasa bahwa mereka terganggu, sehingga mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini ya, karena mereka merasa bahwa biasanya mereka dihormati, disegani, tetapi akhirnya mereka kehilangan posisi mereka. Bapak Ibu, kemudian apa lagi? Kita melihat bahwa ada tentara Romawi yang melakukan
pencabukan, yang melakukan pemukulan, yang memaksa Tuhan Yesus memikul kayu salib, bahkan yang memaku dan yang menggantung di tiang kayu salib. Ya, sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu lihat ketika Yesus disidang di wali negeri yang bernama Pilatus. Pertama Yesus dibawa kepada Pilatus, lalu apa? Pilatus katakan, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak berani memutuskan. Kenapa? Karena dia takut kehilangan jabatannya, dukungan dari rakyat orang Yahudi pada saat itu. Akhirnya dia mengalihkan kepada Herodes. Di tangan Herodes yang bukan dari keturunan Yahudi, tidak mengerti tentang hal ini, lalu kembalikan Yesus disidang oleh Pilatus. Dan terakhir Pilatus mencuci tangannya hanya karena takut kehilangan jabatan. Dia takut kehilangan posisi. Akhirnya dia mencuci tangannya. Lalu apa katanya? Hari ini menjelang Sabat, biasanya pada hari Sabat, menjelang Sabat kita membebaskan salah seorang dari hukuman, dan Yesus dianggap sebagai orang terhukum. Tapi ada orang yang juga penjahat bernama Barnabas. Dikatakan seperti ini, tinggal kalian pilih Barnabas yang orang penjahat yang sedang dalam sel, ada yang dibebaskan atau Yesus yang dibebaskan. Apa kata mereka? Bebaskan penjahat itu, tapi salibkan orang yang tidak bersalah itu, yaitu Yesus. Logika lagi enggak? Sudah enggak masuk akal. Betul Bapak Ibu? Betul enggak? Sudah enggak masuk akal. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus hadir mengganggu posisi mereka, menghilangkan penghormatan mereka, sehingga muncul kebencian. Tidak ada lagi nilai-nilai logika. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah kebencian, sudah kepahitan, ya, itu semua nilai-nilai yang benar bisa gelap loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini pengalaman yang luar biasa. Lalu ketika di kayu salib, Yesus sedang disalib, ada dua penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya berkata, Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang kedua kali. Apabila Engkau datang nanti, ingatlah aku. Karena Engkau bukan orang yang bersalah, saya orang bersalah. Tapi Engkau yang juga dihukum, adalah sebetulnya Engkau tidak punya salah. Tetapi apa yang dikatakan sebelah kiri Tuhan Yesus? Kalau memang dia Tuhan, dia bebaskan dirinya, dan dia bebaskan kita juga. Seperti melecehkan. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman yang tidak enak. Ya. Lalu apa ya Bapak Ibu? Yang terakhir kita melihat orang yang dikasihinya sama-sama dengan dia, tidur dengan dia, makan dengan dia, yang bernama Yudas, yang dilatihnya, yang dibimbingnya, yang diajarinya, yang dilayaninya, akhirnya menjualnya. Coba Bapak Ibu, runtutan peristiwa yang disampaikan dari ahli Taurat, orang Farisi yang berniat jahat, ahli Taurat yang berniat jahat, Herodes yang sepertinya tidak bisa memutuskan sesuatu, Pilatus yang takut kehilangan jabatannya dan memilih untuk cuci tangan. Kemudian orang yang jahat di sebelah kiri Tuhan Yesus yang melecehkan, yang menghina, para prajurit yang menghina, yang meludahi, yang memukul. Bahkan yang terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya pikir sakitnya tidak sebanding. Penderitaan Tuhan Yesus secara fisik dialaminya di tubuhnya di kayu salib. Hinaan, pukulan, fitnah, ejekan dialaminya, semuanya dialaminya. Sakit hati, sakit fisik, sakit batin.
Kalau digali dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 23 dan 24 tentang oleh bilur-bilunya kamu telah sembuh. Itu bilur-bilu itu mengandung banyak arti. Kata molofi mengandung kepada penderitaan batin dan juga penderitaan fisik. Penderitaan fisik itu seperti apa? Seperti luka, seperti daging yang disobek pakai pisau, lalu dikasih garam dan dikasih air asam. Itu kata molofi. Penderitaannya sungguh penderitaan yang tidak terhingga. Penderitaannya sungguh penderitaan yang luar biasa. Tapi saya pikir sesuatu yang luar biasa kita catat. Penderitaan yang seharusnya tidak dialaminya, tidak diterimanya, tidak dialaminya, tidak dijalaninya, tetapi justru dijalaninya. Memang Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dalam kitab Yesaya pasal 53 film tadi mencatat bahwa semua tercatat 700 tahun, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan tentang data kedatangannya, tentang bagaimana dia harus mati menderita di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Kata bilu-bilu tidak menunjukkan kepada penyembuhan fisik, tapi bilu-bilu menunjukkan kepada penyembuhan secara rohani. Ya, karena itu kata bilu-bilu yang digunakan itu sebenarnya jangan digunakan untuk berdoa, mendoakan orang yang sakit. Karena kata bilu-bilu itu adalah penuntasan kepada karya penebusan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali. Namun dalam keadaan sadar, namun dalam keadaan menderita, dalam keadaan menahan sakit, dalam menahan rasa fisik yang luar biasa, karena telah dikhianati oleh muridnya, karena telah ditinggalkan oleh murid-muridnya, telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, bahkan telah difitnah dan sampai dihukum. Menderita yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengalami itu. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang kalau mengalami fitnah aja sedikit merasa harga dirinya tercorengkan, bisa sampai ke pengadilan, sidang dan sebagainya, bisa sampai bantah dan sebagainya. Ya, itu respon manusia. Ya, tetapi coba kita lihat dalam kemahakuasaannya, kira-kira Tuhan Yesus sanggup enggak menurunkan dirinya dari kayu salib? Sanggup enggak dia memusnahkan semua prajurit itu? Sanggup enggak dia membuat orang-orang yang memfitnahnya mati dalam sekejap? Sanggup enggak? Sanggup pasti. Tetapi Tuhan Yesus dalam 7 perkataannya ini menunjukkan bahwa dia rela menjalani ini semua. Karena memang ini harus dijalaninya. Yang sangat manis Bapak Ibu yang saya akan dalam bagian ini adalah bagaimana to forgive, to forget, yaitu Yesus mengampuni dan melupakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, dia lupa. Apa karena pikun? Tidak, jelas tidak, karena dia sedang mengalaminya, sedang menjalaninya. Bapak Ibu Saudara, sama-sama coba kita lihat. Kita baca sekali lagi ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kira-kira mereka ini maksudnya siapa? Semua orang yang telah menyakitinya, semua orang yang terlibat dalam penyelidikannya, semua orang yang telah mengkhianatinya, semua orang yang telah memfitnahnya, itulah maksudnya. Tetapi bukan cuma sampai di situ, tetapi semua orang yang ada pada saat itu, ampunilah mereka. Apakah mereka tidak sadar melakukan itu? Kira-kira sadar nggak ahli Taurat melakukan itu? Jelas sadar. Lalu apa maksud Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pernyataan Tuhan Yesus ini, doa Tuhan Yesus menyatakan mempunyai beberapa bagian. Bahwa ada beberapa bagian, ada 5 paling tidak yang saya catat. Tuhan Yesus ingin mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, karena mereka melakukan
sebagai manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan, ampunilah mereka karena mereka memang manusia yang berdosa. Jadi mereka nggak mampu menaklukkan keinginannya untuk melakukan dosa. Yang kemudian, yang kedua, Tuhan Yesus melihat bahwa manusia tidak berdaya melawan keinginan dosa. Yang ketiga, Tuhan Yesus melihat bahwa manusia membutuhkan pengampunan dosa. Dan hanya belas kasihan Tuhan yang bisa mengampuni mereka dari dosa. Yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun manusia itu binasa karena dosa. Yang kelima, Tuhan Yesus mengucapkan doa yang agung, yaitu melepaskan pengampunan kepada orang berdosa di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukan ini semua dalam keadaan sadar karena Dia Allah, dan Dia menjalaninya, menerimanya, dan juga berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak berdaya karena dosa. Ampunilah mereka karena mereka tidak bisa menahan keinginan dosa. Ampunilah mereka karena memang mereka membutuhkan pengampunan. Ampunilah mereka karena mereka akan dihukum. Ampunilah mereka karena saya sudah menggantikan posisi mereka. Kira-kira pengertiannya begitu, Bapak. Agung nggak doanya? Luar biasa. Saya pikir ketika doa ini dinaikkan, disampaikan, saya pikir tidak main-main. Dalam keadaan menderita, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan berluka, secara fisik, secara batin, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Di mana Petrus yang begitu garam? Di mana pengikut-pengikutnya? Di mana para muridnya? Di mana Yudas? Dan mengapa ahli Taurat membencinya? Layakkah orang yang tidak berdosa dibenci? Layakkah orang yang tidak bersalah dikhianati? Layakkah orang yang benar? Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita sebagai orang yang hidup pada masa sekarang ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, ini kan Tuhan, jadi wajar Dia mampu untuk melupakan, untuk mengampuni, untuk melupakan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kan wajar, Tuhan Yesus kan Tuhan. Tapi saya belum nggak bisa dong. Saya nggak bisa mengampuni untuk melupakan. Saya kan manusia yang juga berdosa. Kita ambil contoh satu aja. Kita coba lihat Yusuf. Kejadian pasalnya yang ke-37 jelas mencatat bahwa Yusuf, ya, anak Yakub, adalah seorang yang punya visi dan mimpi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ditangkap oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf ini punya mimpi yang luar biasa. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, dalam Kejadian, ya, aku bermimpi, aku menjadi pemimpin atas kalian semua, kakak-kakakku, saudara-saudaraku. Lalu saudara-saudaranya ini apa? Mereka iri hati, ya, iri hati, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual kepada saudagar Mesir, ya, saudagar Arab, ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih sama Tuhan Yesus, ngeri gak? Kalau kita posisi kita, lalu dikatakan kita dibuang ke dalam sumur yang sudah kering, lalu disampaikan kepada orang-orang oleh saudara kita, si anu sudah mati, sudah nggak ada dia, sudah meninggal. Lalu posisi kita selanjutnya setelah itu diumumkan, lalu kita dijual kepada orang lain. Ngeri nggak? Hah? Mengerikan nggak seperti ini? Tetapi sangat manis, Bapak Ibu. Yusuf pada saat dia dianiaya, pada saat dia dijual, usianya 17 tahun. Ya.
Tetapi ketika dia sudah jadi pejabat Mesir, usianya 30 tahun. Artinya berapa tahun rentan jaraknya? 13 tahun. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian 41. Dalam konteks jauh tentunya, untuk mengambil aplikasi bagi kita. Ya, kita nggak mungkin disalib, kita nggak akan disalib. Tetapi aplikasinya bagi kita pengorbanan Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba lihat Kejadian 41 ayat 51. Alkitab tertulis seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus. Ya. Kejadian pasal 41 ayat 51. Alkitab tertulis seperti ini. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapa. Ada kata lupa. Ya, saya pernah khotbah ini dulu sekitar 10 tahun lalu pada saat 31 Desember di tempat ini dengan tema lupa. Bapak Ibu Saudara, apakah Yusuf sudah pikun? Kira-kira usia 17 tahun loh dia dijual, dan pada saat usia 30 tahun dia jadi penguasa di Mesir, dan kakak-kakaknya datang menyembahnya, minta pertolongan makanan. Kira-kira Yusuf sudah lupa nggak? Kok Aki masih ingat nggak peristiwa 20 tahun lalu? Nggak ingat lagi. Pak Sagala, ingat nggak peristiwa 20 tahun lalu? Masih ingat nggak? Masih dong. Pasti kita, kalau usia kita 7 tahun ke atas atau 9 tahun ke atas, pasti kita masih ingat peristiwa semua yang kita alami pada masa lampau. Betul nggak? Masih ingat dong. Dan Yusuf masih ingat. Semua apa yang dialaminya masih ingat. Tapi bagaimana Yusuf? Tuh pergi. Bagaimana dia mampu mengampuni untuk melupakan? Aku telah melupakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, coba buka dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 5. Ini dalam konteks jauh. Kejadian 45. Ya, untuk mengambil aplikasi bagi kita. Ya. Sama-sama kita baca. 1 pasal 45 ayat 3 sampai 5 ya. 2, 3. Puji Tuhan, luar biasa. Apakah Yusuf lupa semuanya? Jelas dia tahu. Ini loh aku Yusuf yang kalian buang ke sumur. Ini aku Yusuf yang kalian jual pada saat itu. Yusuf tidak hidup dalam kepahitan. Dia mampu mengampuni dan juga dia mampu melupakan. Lupa balas dendam, bukan lupa ingatan. Ya Bapak Ibu ya. Lupa. Dia tidak membiarkan dirinya dalam kepahitan, sehingga tidak ada dendam, tidak ada benci dalam hatinya kepada saudara-saudaranya. Betul Bapak Ibu? Kira-kira ada kesempatan bagi Yusuf untuk balas dendam nggak? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Yusuf katakan, justru kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam diriku ini untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Allah mengizinkan aku mengalami itu supaya kalian ini hidup semua, supaya kalian ini makan semuanya nanti. Kira-kira Yusuf katakan seperti itu terjemahannya. Jadi Yusuf mampu melupakan, mampu mengampuni dan melupakan,
Karena dia melihat peristiwa yang dialaminya tidak terjadi kebetulan. Dalam kemahakausan Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Haleluya. Penting sekali saya sampaikan pada saat ini. Mungkin kita tidak lagi akan mengalami penyalipan, mungkin, ya. Tetapi hari ini kita belajar tentang sebuah pengalaman yang manis. Yusuf ingat betul semua peristiwa dialaminya, tetapi dia melihat karya dan penyertaan Tuhan lebih besar dalam pengalaman hidupnya, sehingga dia meraciknya menjadi pengalaman yang manis. Haleluya. Perkataan Tuhan Yesus mengajak orang percaya untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Pernah nggak Bapak Ibu, pernah nggak disakiti oleh suami? Mungkin dengan perkataan atau dengan sebuah kata-kata atau tidak? Pernah nggak? Pernah nggak ibu-ibu? Saya nggak tahu keseringan. Pernah nggak mendengarkan kata-kata yang nggak enak dari orang lain? Rizky pernah nggak? Dari gembala. Pernah nggak? Pernah nggak kita merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh bapak kita, anak-anak muda? Pernah nggak? Pasti pernah nggak? Kuat sekali. Pernah nggak bapak-bapak merasa dihianati oleh istri? Bapak-bapak pernah nggak merasa dihianati oleh istri? Jalan lah ya Mas, jalan ya. Puji Tuhan. Anak-anak muda, pernah nggak engkau diputuskan oleh pacarmu? Siapa yang ngomong itu? Oh, bakal dipacaran ini. Saya mau menjunjung firman Tuhan, di mana anak yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Di mana ada, di situ ada, kan gitu ya. Setiap ada satu katanya, satu tempat pelayanan, satu tempat sekolah, satu tempat. Mungkin kita ada malam fitnahan, ejekan, atau merasa diperlakukan tidak adil dari pasangan kita, dari suami kita, dari istri kita, dari anak kita, dari pacar kita, dari sahabat kita, atau dari orang tua kita. Mungkin kita bisa merasa pengalaman itu pengalaman yang tidak enak. Ya, tapi saya sampaikan bagi kita saat ini. Mungkin kita mengalami penderitaan fisik atau non fisik. Entah oleh suami, orang tua, anak-anak, saudara, ditipu, dicaci, dimaki oleh keluarga, oleh tetangga. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai. Mampukah kita berkata, ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah suamiku, ampunilah istriku, ampunilah anakku, ampunilah orang tuaku, ampunilah saudaraku, karena mereka sama-sama dengan saya orang berdosa. Jadi belas kasihan mereka butuhkan. Mampu nggak kita berkata seperti itu? Bu Seri gimana? Mampu nggak Bu Seri? Bu Gembala mampu nggak? Bu Fitri mampu nggak? Jangan dijawab, nanti ketahuan. Ternyata pernah mengalami gitu. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Doa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia butuh berita pengampunan. Tuhan telah
manusia yang berdosa yang dalam anugerah menerima anugerah Tuhan, orang yang telah menerima anugerah Tuhan, hendaknya menyampaikan berita pengampunan kepada suami, istri, anak, orang tua, tetangga, saudara-saudaranya. Ya, jangan dikira mahasiswa di sekolah teologi nggak mengalami sakit hati dari temannya, kan gitu ya? Bisa mengalami sakit hati nggak? Bisa ya? Pernah nggak? SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, kan gitu? Rekening nggak diisi. Sudah nunggu 2-3 jam sampai hujan, nggak datang, jemputan gitu ya. Bisa mengalami ini, siapapun bisa mengalami. Ya Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Apapun situasi kondisi kita, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakan kiri kanan, Tuhan mengasihi. Tuhan mengampunimu. Katakan sekali lagi. Haleluya. Saya juga mengampunimu. Jangan terbalik katanya. Lu yang gue mesti ngomong gitu. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Ya. Manusia berdosa. Jangan hidup dalam kepahitan. Biarlah belas kasihan Tuhan yang mengampuni kita dari dosa. Kita saksikan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat kalau mengampuni orang itu berapa kali? 70 kali 7. Ya, Bu Susi ya, 70 kali 7. Berapa itu? Biasanya itu langsung cepat. 49 Bu ya? 490 di ini. 490 kali. Kalau kita bisa mengingat kesalahan orang lain 100 saja sudah hebat kita. Betul nggak, Tante Ika? Pernah nggak kesalahan suami diingat sampai 50? Tante Ika pernah nggak ingat kesalahan suami sampai 50? Nggak bisa kita ingat kan? Ya 20 aja kita sudah lupa kan? Betul nggak? Nggak mampu mengingatnya. Tapi ini kalau kita katakan 70 kali 7 mengampuni mana dia? 70 kali 7 berapa kali itu? Artinya mengampuni itu tidak ada batasannya. Ya, Bapak Luis ya, ampuni Mak Luis, Pak Luis. 70 kali 7. Ini, ya begini saya, 70 kali 7. Kira-kira 100 kali orang punya kesalahan kita bisa ingat nggak? Kalau Ibu Gembala ingat kesalahan Gembala? 50 kali aja atau 20 kali aja. Kami linda ya, mengampuni untuk melupakan. Haleluya. Ya. Kalau kita mampu mengampuni dan untuk melupakan, artinya kita tidak hidup dalam kepahitan. Dan kita tidak mampu mengampuni untuk melupakan kalau kita tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan lah yang membuat kita mampu untuk mengampuni dan untuk melupakan. To forgive, to forget. Tanpa kehadiran Tuhan kita nggak mampu. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kita lihat suami letakkan dompet, setiap kali letakkan dompet selalu hilang satu. Hilang satu, 10 kali letak, 10 kali hilang. Ibu-ibu jangan ditanya, semua sudut-sudut dia bisa cari. Dia peneliti yang hebat, perempuan itu peneliti yang hebat. Ya. Sebab mereka punya pengalaman soal itu. Bapak Ibu Saudara, pengampunan Kristus membuat kita mampu melihat kasih Tuhan yang besar bagi manusia yang berdosa. Katakan amin. Pengampunan Kristus membuat kita paham rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Katakan amin. Pengampunan akan menghasilkan relasi yang indah bersama dengan Tuhan dengan sesama. Amin. Pengampunan menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Amin.
Pengampunan menghasilkan kemenangan rohani yang membawa dalam pertumbuhan iman. Orang yang mengampuni pasti akan mengalami pertumbuhan iman. Jangan biarkan hidup kita dalam kepahitan. Betul, pengalaman kita itu tidak enak. Betul, itu menyakitkan. Kalau kita katakan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kata Alkitab. Kalau di rumah saya nggak bisa begitu. Kan gitu. Alkitab menyatakan bahwa ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tuhan berkati kita semua. Di perjamuan kudus ini, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, mari pertama kita buka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua, kita hidup dalam